Onsu semakin tersakiti karena sengaja dipisahkan dari anak-anak. Mengapa Sarwenda begitu mendendam kepada Ruben? Dan apa reaksi Ruben atas sikap Wenda yang kebablasan tersebut? Simak wawancara eksklusif Ruben Onsu. Amanda Manopo lahirkan bayi lelaki. Netizen mulai ribut menghitung kalender pernikahan Manda dan Kenny yang baru 8 bulan. Mantan istri Reza boyband Smash jadi penipu berkedok asmara dan meraup uang hingga 40 miliar rupiah. Onsu benar-benar seperti ayah kandung rasa orang lain. Bagaimana tidak, di momen ulang tahun kedua putri kandungnya, Thalia dan Tania putri Onsu, tidak bisa hadir karena Sarwenda diduga sengaja menggelar pesta ultah bersamaan dengan jadwal kerja Ruben. Mirisnya lagi, andai bisa datang pun, Ruben diundang hanya sebagai tamu, bukan sebagai ayah kandung. Cukup lama memendam rindu dan tak bisa dilepaskan, Ruben hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Thalia dan Tania lewat kompilasi foto dan lagu serta video AI. Kado udah ada, kado itu memang sesuai yang anak-anak minta. Walaupun agak susah gitu ya komunikasinya gitu, tapi mereka udah pernah minta. Di situasi yang sekarang ini, saya udah tahu diri. Tapi kalau ditanya perasaannya, saya tanya balik sama semua yang nonton, jika itu anaknya, itu aja. Kangen, nggak ada lagi yang lain. Kangen, ingin jalan aja. Ujian dan cobaan hidup dahsyat bertubi-tubi menghampiri kehidupan Ruben Onsu. Dizolimi dan difitnah sudah jadi hal biasa, namun tidak bisa bertemu anak dan akses dipersulit menjadi ujian yang terberat. Saya hanya ingin waktu dengan anak-anak. Saya ingin bertemu dengan anak-anak, harus sesuai jatahnya. Saya cuma kepingin mendapatkan waktunya itu tanpa harus berdebat panjang. Ini kan udah usai, kenapa harus menjadi pembahasan lagi? Yang dibahas ini kan adalah tentang anak-anak ke kita. Ada sesuai dengan keputusan pengadilan itu toh. Menikah dan bercerai dari Sarwenda adalah takdir hidup yang harus dilewati Ruben Onsu. Ruben pun ingin mengubur dalam-dalam kenangan itu, termasuk ingin menjual villa di Sukabumi yang pernah menjadi bukti cintanya kepada Sarwenda. Apalagi banyak peristiwa mistis di luar nalar yang terjadi di villa tersebut. Tak mau terbelenggu masa lalu, Ruben Onsu memilih ibadah dan kajian keagamaan di rumah sebagai pelarian. 17 Juni mendatang, Ruben bahkan berencana pergi umroh, kumpul dan bertemu dengan anak menjadi doa khusus yang dipanjatkan Ruben di Tanah Suci. Kalau berdoa, anak-anak itu di nomor 1, karir baru nomor 2. Anak-anak itu pasti di dalam doa saya yang pertama. Doain saya kuat, bisa melewati ini dengan baik, udah itu aja. Karena saya nggak tahu, saya cuma berserah aja, ya Allah, Allah kasih saya yang terbaik pasti. Mudah-mudahan insya Allah. Karena kalau saya banyak plan, saya takut lagi. Kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan. Udah mapan, ya alhamdulillah. Sarwenda benar-benar kena batunya gara-gara mengeluarkan kata-kata kotor kepada mantan suaminya Ruben Onsu saat sedang live di media sosial. Wenda pun kualat dan kena hujat. Sadar bahwa reputasi dan nama baiknya tercemar serta terancam kena cancel culture alias boykot, Wenda buru-buru klarifikasi dan minta maaf.
Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Bukan simpati dan empati, Sarwenda justru panen caci maki dan nyinyiran dari netizen. Dalam video permintaan maafnya yang berdurasi 2 menit, Wenda malah tidak mengucapkan permintaan maaf kepada Ruben Onsu yang disebutnya dengan kata-kata kotor. Amarah netizen pun membara saat beredar kabar bahwa Sarwenda sengaja membayar buzzer supaya dibela dengan komentar-komentar positif tentang dirinya. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran karena hal ini, saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Dalam postingan itu, kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu. Karena sudah disindir dengan kata-kata 200 juta itu, meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu. Tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga dirinya di depan publik. Nasi sudah menjadi bubur, bio Instagram sudah berubah. Seruan boikot untuk Sarwenda dan pacarnya Giorgio makin menggema. Benarkah banyak brand yang kecewa dengan sikap Sarwenda yang dirasa tidak punya sopan santun? Pada para penggemar saya yang selama ini tulus dan terus mendukung saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Masya Allah, keren ya. Ketika dia bangga itu, tapi nggak sesuai dengan cetan ya. Itu mungkin lalu itu dia jawabannya kan sekarang kan nggak butuh ya, seneng dong kan, tandanya dia udah struggle, udah mapan ya, alhamdulillah minimal jalan yang pernah kita bentuk berguna. Mulutmu harimaumu, Sarwenda siap-siap kehilangan lebih banyak lagi. Jordi Onsu pun tidak mau lagi membela Sarwenda. Bantuin bunda klarifikasi. Emang saya jubir, udah ada lawyer no. Lagi dibantuin dulu kayak program tolong. Belajar tidak kepo sama urusan yang aku nggak perlu tahu. Belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Akhirnya dimanfaatkanlah sama orang-orang yang punya kepentingan. Makanya saya bingung, ini pekerja apa penjilat ya? Saya bingung ya. Oh iya. The hottest issue, the hottest celebrity. Halo, selamat berjumpa kembali di Seleb pemirsa. Sajian berita seputar jagat selebriti yang dikemas secara inspiring dan juga informatif. Bersama saya Pram Senjaya. Ya pemirsa, Sarwenda emang bener-bener ya pemirsa. Bukan kali ini saja dia nyinyir ke Ruben Onsu. Tapi sebelum-sebelumnya juga udah sibuk spill seolah ingin mengungkapkan aib-aib Ruben Onsu. Aduh mbak, ujung-ujungnya minta maaf dengan wajah yang disedihkan. Lalu konon sampai bayar buzzer supaya dibela. Mirisnya lagi, buzzer yang berkomentar membela Sarwenda hanya digaji 350 perak untuk satu komentar. Wah parah sih nih pemirsa. Lebih pencitraan, pengen dibela tapi keluar duitnya dikit banget. Let's move to another story. Raffi Ahmad sudah 2 kali berhaji. Namanya juga orang super kaya pemirsa. Sehabis haji, Raffi langsung liburan bersama keluarga di Dubai yang serba mahal. Sudah 2 kali haji, Raffi masih punya tugas berat. Raffi harus bisa menjadi penengah yang bijaksana atas konflik keluarga Nagita Slavina dengan ayah kandungnya Amanda Manopo. Temukan cinta 1, 2, 3. Pas ketemu deg-degan nggak Bu? Sultan Andara Raffi Ahmad akhirnya sukses menjalani seluruh tahapan rukun ibadah haji dan menyandang predikat Haji Raffi. Raffi yang pergi haji kedua tanpa Nagita Slavina sang istri, isunya Gigi jadi ngambek karena memang tidak diajak oleh Raffi.
10 hari hidup tanpa Raffi yang sedang naik haji, Gigi serasa separuh jiwanya pergi. Tersiksa rindu di hati, Gigi ajak anak-anaknya terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk melepas kangen dengan Raffi. Gayung bersambut, selesai menunaikan ibadah haji, Raffi pun langsung terbang ke Dubai untuk temu kangen dengan istri dan ketiga buah hatinya. Assalamualaikum. Masya Assalamualaikum. Salam dulu, salim. Salim. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Bahasa tubuh memang tidak bisa dibohongi. Gigi terlihat sumringah dan sangat bahagia begitu bertemu dengan Raffi. Mereka pun langsung jalan dan kulineran di Dubai. Namun Gigi gengsi untuk bilang rindu kepada sang suami. Tingkah lucu Gigi malah jadi bahan ledekan para babysitter. Cium. Jom, gimana Bu perasaannya Bu habis tinggal lama Bu? Gitu Pas ketemu deg-degan nggak Bu? Gandeng satu Bu. Ada itu kan kita baru. Berita terhangat kita ya, kedekatan dan lama dan kita Pina setelah sekian lama. berpisah di Dubai. Raffi sama Gigi itu udah kaya, baik, berbagi, agamanya juga bagus gitu, luar biasa baik ke semua orang, luar biasa. Salah satu tanda Haji Mabrur itu adalah ketika pulang menjadi lebih baik lagi. Semoga Raffi Ahmad jadi haji yang mabrur. Ada tugas berat yang menanti Haji Raffi. Menjadi penengah yang bijaksana di antara konflik Gigi dengan ayah kandungnya, Gideon Tanker. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Bukannya memusuhi saya. Udah lewat sakitnya. Sampai bisa kayak gini cuma Tuhan yang lindungi saya. Gitu. Saya tunggu telepon mereka ya. Saya tunggu telepon mereka. Untuk Gigi, Caca, tolong telepon bapaknya. Kita sih kalau sama orang tua, apapun juga orang tua kan pasti akan selalu kita hormati ya. Intern kita gitu yang nggak mungkin kita naikin ke publik. Cuman satu hal memang, papa memang sakit. Memang sudah didiagnosa dari aku kecil, dari aku SD. Nah, memang penyakit-penyakitnya ini diharuskan papa tuh untuk minum obat. Jika Raffi Ahmad begitu dipuja sebagai ayah, kakak, dan selebriti yang punya citra positif, masa sih untuk mendamaikan istri dengan mertua nggak bisa-bisa? Nah, semoga segera terwujud ya perdamaian antara Gigi dengan ayah kandungnya. Walau bagaimanapun, orang tua adalah sosok yang harus selalu dihormati. Selanjutnya pemirsa, Amanda Manopo lahirkan bayi lelaki. Netizen mulai ribut menghitung kalender pernikahan Amanda dan Kenny yang baru 8 bulan. Sesaat lagi tetap di IZLab. Bahagia mendapatkan karunia anak pertama, laki-laki pula. Makanya Amanda Manopo dan Kenny Austin pun mengumumkan di akun medsos mereka. Lahir di tanggal cantik, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 dan diberi nama panggilan Baby Zack. Telah lahir anak laki-laki kami bernama Zack dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus telah melengkapi keluarga kecil kami. Kami bersyukur atas anugerah yang indah ini. Persalinan secara sesar, tanggal cantik yang dipilih merupakan buah kesepakatan Manda dan Kenny. Angka 6 bagi Kenny dan Manda dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran. Kita Chinese ada kepercayaan sendiri aja. Oh, ada kepercayaan sendiri? Ya. Oh, di tanggal itu ya? Iya. Ya pastilah. Itu pastilah. Masa lahiran sendiri. Mencintaimu jauh sebelum
Sayangnya momen bahagia Manda dan Kenny justru mengundang gunjingan. Netizen sibuk kembali mengenang dan menghitung hari karena Manda dan Kenny menikah 10 Oktober 2025 silam. Artinya baru genap 8 bulan. Tapi si bayi sudah datang. Keriuhan terjadi di medsos. Banyak yang bilang kecepatan, tapi tak sedikit yang membela. Pro kontra dan perdebatan pun terjadi. Ya kalau sekarang agak susah sih ya, saya juga paham lah. Tapi sekarang ada bantuan Mbak juga yang bantu nyiapin. Suka mie kan? Lagi mikirin kamu kan? Kita bikin romantis. Di saat Mama lagi tersena-sena, mabuk kepayang dengan pesona Arya Saloka, bintang sinetron Terikat Janji itu malah bikin patah hati kaum hawa di jagat maya. Baru-baru ini Arya ketahuan genit menggoda aktris cantik Yasmin Napper. Sang duda tampan secara terbuka memuji kecantikan Yasmin lewat komentar unggahan foto Yasmin Napper. Arya Saloka kedapatan komen di unggahan Yasmin Rapper, ada apa nih? Tak ayal aksi Arya setengah menggoda Yasmin Napper membuat ragam reaksi netizen yang rata-rata baper dan banyak pula yang patah hati, panas, terbakar cemburu. Bahkan ada juga yang mengadukan ke Davina, pacar peran Arya di sinetron Terikat Janji. Kita bikin romantis. Ya, sosok Arya Saloka tidak saja punya pesona di layar. Di belakang layar kerap membuat mata kaum hawa terpesona. Bahkan saat tim kami temui di sela-sela kesibukannya syuting Terikat Janji, Arya juga terus-terusan tebar pesona, menggoda lawan mainnya Asya Asuncang. Kalau saya memang suka mie kan? Saya mie apa aja suka. Lagi mikirin kamu kan? Kalau saya sukanya migren, Pak. Ada di sana. Enggak sih dia maunya pacaran dulu. Jangan dituntut ya. Setelah pasangan Al-Ghazali dan Alisa Daguis ramai diperbincangkan soal kehidupan pasca menikah yang makin harmonis, serta kehadiran putri pertama mereka, Baby Soleil, perhatian publik kini beralih ke pasangan sang adik, El Rumi dan Syifa Haju. Tapi kalau masih banyak yang berharap El dan Syifa bakal buru-buru menyusul Al dan Alisa, ternyata masih jauh dari ekspektasi netizen. Keduanya belum menunjukkan tanda-tanda ingin memiliki momongan, apalagi merasakan pengalaman jadi ayah dan ibu muda seperti Al dan Alisa. Kalau pacarannya El kan emang sama Syifa kan bentar ya, jadi mereka memang pengen menunda dulu kehamilan karena mereka memang pacaran. Beruntung sebagai ibu, Bunda Maya mendukung keputusan El dan Syifa. Maya mengungkap jika keinginan anak mantunya menunda momongan lantaran masa pacaran mereka yang singkat. Tapi nggak melawan takdir juga jika sudah yang kuasa berkehendak Syifa memiliki anak dalam waktu cepat. Kalau emang ternyata El sama Syifa bilangnya bahwa kita mau tahan dulu, ternyata memang mereka hamil, ya udah itu kan memang takdirnya Allah. Masih panjang. Bahkan saat ini pasangan El Rumi dan Syifa tengah menjalani bulan madu menikmati masa pacaran sembari merayakan pertambahan usia El yang ke-27 tahun. Lain halnya dengan Al dan Alisa, mengapa mereka memutuskan tancap gas memiliki buah hati usai menikah? Hal ini dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan asmara yang cukup lama, yakni sekitar 6 tahun. Yaitu pilihan hidup kembali ke masing-masing pribadi. Jadi kita harus hormatin apapun keputusan setiap insan ya. Kehidupan orang gak selalu harus sama. Sekolah, lulus, nikah, dan punya anak gak semuanya harus begitu. Begitu pula dengan El, Rumi, dan Syifa Haju. Kalau mereka pengen menikmati dulu pacaran di dalam rumah tangga, ya itu sah-sah saja. Nggak usah dinyinyirin pemirsa, karena mereka yang menjalani kehidupan. Begitu juga dengan Jennifer Copen. Walaupun dia pernah membuat konten paling sedih dalam hidupnya, yaitu kehilangan suami yang meninggal dunia. Tapi bukan berarti dia nggak boleh move on. Copen berhak bahagia dengan pasangan yang baru.
Toh Justin Hapner, sang calon suami, juga sudah akrab dengan Kamari, anak perempuan Koppen. Lalu seperti apakah persiapan nikah Koppen yang tinggal beberapa hari lagi? Ini dia. Calon bojoku nge-skor! Tak hanya golnya yang indah serta selebrasi yang bikin viral, tapi gol ke gawang Oman itu adalah gol perdana Justin Hapner sejak ia membela timnas Indonesia Januari 2024 silam. Ini gol bukan sembarang gol. Ini adalah tuah calon pengantin. Gol ini akan jadi mas kawin sempurna bagi Hapner untuk menikahi Jennifer Koppen. Bojoku ya Allah, calon bojoku nge-skor! Gue bilang apa ya? Doa calon istri itu diijabah ya. Doa gue ini, doa gue. Justin Hapner akan resmi meminang Koppen pada 12 Juni mendatang di Sanur, Bali. Atau 3 hari usai ia membela timnas Garuda melawan Mozambik. Iya, pasti deg-degan lah karena ya mengulang yang pernah terjadi gitu. Jadi pasti ada serba deg-degannya, memulai rumah tangga lagi dan ke jenjang yang serius lagi. Cuman ya insya Allah semoga yang kali ini dilancarkan, dipanjangkan umurnya. Semoga ya Kamari bisa merasakan figur bapak sampai dia punya anak dan tua nanti lah ya. Lena Indonesia. Senyum bahagia dan sempurna tak hanya milik Jennifer Koppen, Justin Hapner dan si kecil Kamari, tapi juga Lesti dan Bilar serta Desta dan Natasha Rizky. Karena putra-putra mereka, yakni Levian Alfati alias Abang El dan Miguel, dipercaya jadi anak-anak pendamping skuad Garuda. Dipinang oleh seorang pesepak bola, bikin Jennifer Koppen mendapat mas kawin yang istimewa, yaitu sebuah gol dalam pertandingan. Selamat ya, semoga pernikahannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya pemirsa, hati-hati karena semakin marak penipuan berkedok bagi-bagi hadiah dari artis. Lesti Kejora sampai dimintai pertanggungjawaban karena sudah banyak korban yang tertipu giveaway atas nama Lesti. Sesaat lagi tetap di Iseleb. Bagi gua, maksud gua ke depannya gua minta untuk lebih hati-hati lagi memilah dan bersosmed ya. Aksi tipu-tipu dengan menjual nama artis ternama, lagi-lagi makan korban. Kali ini artis Lesti Kejora yang meradang gara-gara namanya dicatut oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah. Tak hanya masyarakat awam, psikolog Lita Gading yang berseteru dengan Ahmad Dhani juga jadi korban penipuan giveaway yang mengatasnamakan Lesti Kejora. Surat terbuka kepada Lesti Kejora.
Neng Lesti, ini saya dapat nih WA nih kayak begini sudah 2 kali ya, melalui DM dan melalui WA. Oke, tolong diklarifikasi karena ini sudah ada foto Anda dan sudah menanyakan dan sudah menggiring untuk ke arah penipuan. Kalau tidak benar, ini akan saya proses melalui cybercrime. Aksi penipuan dengan mencatut nama Lesti Kejora sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2025. Tapi terakhir benar-benar memukul Lesti yang habis liburan ke Bali. Melihat aksi makin marak dan jumlah korban makin banyak, Lesti pun segera bertindak. Lesti mengumumkan ada 2 akun TikTok yang terdeteksi melakukan aksi penipuan dengan mencatut nama Lesti Kejora. Menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di DM, apakah istri gue mengadakan giveaway? Ini gue jawab, dari awal gue kenal sampai detik ini kita menikah, istri gue tidak pernah mengadakan giveaway, apalagi sampai senilai 50 juta, apalagi harus dipungut biaya. Sekali lagi ini cukup meresahkan bagi gue, karena laporan ini tidak hanya lewat sosmed, tapi juga sampai mengirimkan surat ke rumah. Dia menyatakan bahwa dia menjadi korban penipuan dan sebagainya lah. Setelah diberikan beberapa bukti, gue pun harus mengembalikan uang yang telah diberikan. Maksud gue, ke depannya gue minta untuk lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi, dan lebih pintar lagi dalam memilah dan bersosmed ya. Pihak Lesti juga bersiap menyeret pelaku ke polisi. Rizky Bilar memang selalu jadi garda terdepan yang pasang badan dan membela habis-habisan Lesti Kejora dan anak-anaknya. Terlebih Lesti kini butuh psikis yang stabil karena harus support ASI untuk putri bungsunya. Disinilah Lesti merasa Bilar sudah jadi separuh hidupnya. Akan terjadi kalau hidup Lesti tanpa kakak? Ya mungkin separuhnya hilang kali ya. Karena dia bisa sekuat ini juga kan selalu didampingin dia gitu. Dia selalu mensupport apapun gitu. Dan dia selalu ada di garda terdepan gitu. Kakak tuh selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, membuat kamu nyaman itu ya dengan cara kakak sendiri. Dan mudah-mudahan kamunya nyaman. Nama Lesti dicatut penipu. Cerita liburan keluarga ke Bali dan bahagia kisah bangun vilanya segera usai jadi ternoda. Tapi kali ini Rizky Bilar tak bersumbu pendek. Ia lebih tenang dan sabar. Sikap ini dipilih demi ketenangan Lesti dan demi anak-anaknya. Terlebih Bilar juga harus fokus pada rencananya dengan Lesti, yakni merenovasi rumah serta membangun kantor baru mereka di Jakarta. Iya, saya sih dari dulu bersyukur bisa terus memberikan andil yang positif untuk istri saya, bisa mengakomodir keinginan-keinginan istri saya yang dulu mungkin tersampaikan, dulu punya mimpi yang dulu hanya sekedar mimpi, tapi pelan dan perlahan mampu mewujudkan itu. Pun begitu pun istri saya dulu pengen, aku pengen kita keluar negeri ke Eropa, juga kita disampaikan. Jadi ada beberapa wishlist kita yang alhamdulillah tercapai. Mantan istri Reza Smash, Fabiola Elizabeth Agnes mendadak bikin geger. Lama menghilang dari dunia hiburan, Fabiola terciduk tim cyber Polda Jawa Tengah bersama 38 jaringan penipuan berkedok asmara lintas negara yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah. Peran mantan istri Reza Smash dalam sindikat penipuan lintas negara sebagai model yang bertugas membujuk calon korban lewat video call. Penipuan online yang dilakukan di wilayah Solo terungkap dari hasil patroli cyber, kemudian kita lakukan pendalaman termasuk aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Apa sebenarnya yang membuat Fabiola terjerumus bisnis penipuan berkedok asmara? Benarkah lepas dari Reza Smash pertengahan tahun 2020, Fabiola kehilangan arah dan gelap mata dan bergabung jadi penjahat cinta? Entahlah. Yang pasti Fabiola dan sindikat penipuan lintas negaranya menyasar banyak korban dari Amerika dan meraup uang hingga puluhan miliar rupiah. Kita temukan bahwa pelaku
itu adalah warga Indonesia dan warga negara asing, di mana korbannya adalah warga Amerika. Untuk totalnya semuanya itu adalah 41,1 miliar. Uang bikin orang jahat semakin beringas. Para penipu tidak peduli dengan kerugian dan rasa sesak yang dialami korban. Mulai dari mantan istri Reza Smash dan juga penipuan atas nama giveaway Lesti Kejora, lagi-lagi kita harus hati-hati dengan apa yang ada di handphone. Please ya pemirsa, jangan mudah gampang tergiur dengan tawaran-tawaran hadiah lewat handphone. Jangan juga gampang terlena dengan wajah rupawan yang mengobrol janji akan memberikan cinta suci. Let's move another story. Pedangdut Via Valen tiba-tiba menjual mobil mewahnya. Banyak yang curiga kalau Via mengalami kebangkrutan. Bayangkan saja pemirsa, Via Valen adalah tulang punggung bagi seluruh keluarganya di kampung. Belakangan, Via tidak terlihat aktif manggung dan juga tidak punya lagu baru. Lalu dari manakah uang Via untuk menghidupi keluarga? Berikut informasinya. Sama dunia yang saya geluti sekarang kayak jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut Via Valen mendadak bikin pengumuman mengejutkan di akun medsosnya. Via menjual mobil sport mewah kesayangan keluaran pabrikan Eropa. Padahal Via baru membeli mobil seharga 1 miliar lebih pada tahun 2023 itu. Kala itu Via tampak bahagia mengendarainya keliling kota. Namun 3 tahun kemudian, mobil itu siap dilego dengan harga murah. Keputusan Via Valen menjual mobil impian sontak memunculkan spekulasi. Benarkah mobil itu dijual karena Via Valen mengalami kesulitan ekonomi? Awalnya asumsi dan spekulasi, endingnya bisa jadi fakta yang benar terjadi. Spekulasi Via Valen mengalami kesulitan ekonomi boleh jadi fakta. Lantaran sejak menikah dengan Sefra Yolandi dan dikaruniai 2 anak, Via sudah jarang merilis karya lagu baru dan jarang manggung on air maupun off air. Pundi-pundi praktis menurun drastis. Padahal Via tulang punggung keluarga. Sejak menikah dan punya anak, Via Valen lebih banyak menghabiskan waktu menjadi istri dan mengurus buah hati. Pernah terbesit, Via ingin pensiun jadi penyanyi dangdut dan banting setir jadi pebisnis. Via pun terlihat lebih religius sejak berhijrah. Modal utama saya itu saya harus berbisnis, jadi nggak ketergantungan sama dunia yang saya geluti sekarang kayak jadi penyanyi dangdut kayak gitu. Jadi saya harus punya bidang lain untuk bekerja kayak gitu. Kayaknya dengan cara seperti itu akan memantapkan saya untuk berhijrah. Masih banyak yang dipertimbangkan dan saya lagi ngejar nyari untuk dapat hidayah, tapi karena memang belum, ya mau gimana lagi. Pokoknya yang penting saya tetap berusaha sih. Ya itu saya sekarang udah memulai merangkai atau merancang bisnisnya dan mudah-mudahan berkasnya udah bisa diproses. Ya pemirsa, demikian tadi ragam kisah selebriti yang terangkum dalam iSeleb. Kita akan kembali esok di jam yang sama hanya di iNews. Terima kasih perhatiannya. Saya Pram Senjaya. Let's go yang iSeleb. Bye-bye. Bagaimana